Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Puspadewi di Krama TV dalam konten Success Story. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang ternyata biasa-biasa aja sih. Sederhana deh pokoknya orangnya. Kita kenalan aja ya. Hai Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Tasya. Lagi sibuk apa Kak sekarang? Kalau sibuk ya sebenarnya karena WFH ya, sedang COVID, jadi ya mungkin kesibukannya lebih banyak di rumah, tapi tetap produktif lah dengan ya tetap ngajar, terus kemudian ya ada sedikit usaha-usaha sampingan. Mungkin sebelumnya gue perkenalkan diri gue dulu ya teman-teman. Jadi bisa buat semua subscriber Ikrama TV, nama gue Yerianti. Sebetulnya tadi yang sudah disebutkan juga oleh Kak Tasya, jadi gue ini adalah salah satu dosen di universitas swasta ya di Kota Tangerang. Nah mungkin aktivitas gue sedang mengajar ya, gue wirausaha juga kecilan gitu ya, jadi sama ya mungkin aktivitasnya di kegiatan-kegiatan sosial aja kali ya. Itu mungkin ya. Oh ya. Boleh nih Kak, ini ceritain sedikit nih Kak, perjalanan Kakak sebelum sukses kayak sekarang gimana sih Kak? Aduh, jadi sebenarnya dibilang sukses itu beban ya buat gue gitu. Jadi karena sebenarnya kalau dibilang sukses juga relatif ya, karena sukses bagi orang itu menurut gue beda-beda perspektif ya. Tapi bagi gue sendiri pencapaian yang udah gue rasakan sampai dengan hari ini itu sudah sangat di luar ekspektasi gue gitu. Jadi satu, gue nggak pernah kepikiran untuk jadi dosen. Ya, jadi dan bisa dibilang gue tuh jadi dosen di usia yang sangat muda gitu. Jadi lulus kuliah, gue kerja setahun, setelah gue kerja setahun itu gue langsung dipanggil ke kampus untuk jadi dosen gitu. Tapi pada saat itu karena gue belum S2, jadi gue masih jadi dosen tidak tetap. Nah di usia 22 itu gue udah ngajar di kampus lah ya, walaupun memang belum menjadi dosen tetap. Nah tapi gue cuma mau bilang bahwa dari semua pencapaian gue sampai dengan hari ini, gue cuma mau mengatakan bahwa ya ini tuh ada campur tangan Allah gitu. Karena tadi seperti yang lu present gue di awal, bahwa gue ini emang ya mungkin terlihatnya memang bukan siapa-siapa ya. Jadi kalau bisa dibilang kok bisa jadi dosen, apa gue orang yang pintar? Sebenarnya enggak gitu ya, sama sekali gue bukan orang yang pintar. Jadi mungkin gue cerita dari background pendidikan gue dulu kali ya. Jadi di SD itu gue memang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu pintar, bahkan murid yang biasa-biasa saja. Tetapi di SD itu gue masih sering dapat peringkat di 10 besar lah. Nah, terus kemudian di SMP juga gue 10 besar juga, tapi nggak yang pintar banget, nggak yang 3 besar gitu, nggak, biasa aja sebenarnya, dan tidak terlalu menonjol. Dan bahkan ketika gue di pesantren, karena gue SMA-nya belum pesantren ya, jadi pas ketika gue di pesantren itu bisa dibilang fase paling unfaedahnya gue gitu. Jadi karena gue pesantren itu dipaksa gitu, bukan kemauan gue sendiri, dan akhirnya gue menjalaninya juga nggak enjoy gitu ya. Di situ ya gue mungkin bisa dibilang hanya 10% belajar, sisanya main dan tidur gitu ya. Jadi ada fase dimana emang gue merasa bahwa gue ini ya amat tidak layak untuk dapat preferensi seperti yang sekarang gitu. Tapi gue merasa bahwa yang tadi gue bilang bahwa ada campur tangan Allah di sini gitu. Jadi yang gue rasain emang gue bukan siapa-siapa, tapi perjalanan hidup gue yang akhirnya membentuk gue jadi seseorang yang seperti sekarang lah. Jadi bisa dibilang begitu. Jadi gue juga nggak pernah berekspektasi untuk jadi dosen sejak awal gitu, dan ini gue jalanin saja. Dan ini juga sepertinya menurut gue ya ini ada bagian dari cara Allah untuk ngasih jalan ke gue gitu. Itu macam-macam lah caranya. Mungkin nanti ya gue percaya bahwa orang sukses itu tidak dibentuk dengan hal yang mudah, tetapi dengan hal yang sulit. Mungkin tadi belum tergambar dari background pendidikan gue, belum tergambar bahwa gue tuh pernah mengalami masa-masa sulit ya. Tapi di sini gue mau cerita bahwa
di fase dimana gue kuliah semester akhir itu gue kuliah, dan itu gue udah ngejalanin kuliah itu sambil kerja karena waktu itu bokap ngerintis usaha. Nah terus kemudian gue disuruh menghandle. Pada saat itulah gue merasa ada di posisi yang benar-benar kayak gue dengerin cerita orang-orang sukses itu yang mereka mengalami suka duka yang luar biasa, itu gue mengalami banget gitu. Jadi bokap gue tuh punya usaha pabrik lumpia ya, lu tau kan pabrik lumpia ya. Nah itu kemudian gue sehari-hari yang make up karena bokap gue juga kan ada profesi lain gitu, akhirnya gue jalanin. Nah di situ pas saat gue jalanin gue ngalamin tuh sih di mana gue bawa lumpia ya segini gitu kan, karena gue nganter ke pasar-pasar ya. Gue kan bawanya bawa motor gitu. Nah gue pernah ngalamin bawa lumpia itu di mobil di motor Matic itu sampai segini nih, sampai sedada gue gitu. Dari bawah gitu? Iya dari bawah, gue tumpuk-tumpuk kebetulan karena orderannya banyak dan gue sekali kantor gitu ya ke pasar Kebayoran kalau gue nggak salah tuh. Oh jauh. Iya. Nah terus gue bawa motor, nah ternyata sampai di tengah jalan gue ingat banget sebelum pasar Bengkok itu ya, dan itu plastik lumpianya itu sobek. Dan itu semua lumpianya berceceran. Iya, dan di situ gue cuma bisa nangis dan gue cuma bisa berdoa pada saat itu. Ya Allah gini banget ya, maksud gue nyari gini banget. Dan akhirnya di situ tuh gue ngerasa bahwa ya memang benar kata orang-orang sukses, mereka nggak dibentuk dengan hal yang mudah gitu ya. Mereka dibentuk dengan hal yang sederhana. Terus gue tuh malam gue kuliah. Karena gue ambil kelas malam ya, karena waktu itu jurusan gue tuh gak ada kelas pagi, hanya ada kelas malam. Akhirnya gue tadi paginya tuh gue nyambi bantuin bokap ngelola usaha. Nah terus kemudian pagi gue nganter ke semua pasar-pasar nih yang ada di Tangerang, gue nganter. Nah terus malamnya itu sorenya itu kadang gue mesti sebelum kuliah gue mesti nganter dulu ke pasar Kebayoran. Dan itu tuh aduh bener-bener parah deh, sedih banget. Maksud gue tuh sedihnya tuh jalannya tuh kita tuh nenteng segitu banyaknya barang, dan itu tuh gak deket jaraknya gitu. Mungkin bisa dibayangkan kan 300 sampai 500 meter, dan itu dari tempat parkiran motor ya ke pedagangnya itu jaraknya kisaran 500 meter. Nah dari situ gue nenteng tuh ya. Wah pokoknya semua udah pada putih, lu tau sendiri kan, yang lumpia kan tepung ya. Jadi udah pada putih semuanya. Itu sebelum gue berangkat kuliah selalu kayak gitu tuh. Ya, jadi gue baru pulang dari pasar, baru kemudian gue mandi, gue berangkat kuliah gitu tuh. Jadi kayak gitu tuh, sampai putih semuanya. Apa kata orang pasarnya nih ya, ini emang gak ada orang cowok nih yang nganter gitu sampai harus gue yang jalan gitu. Tapi karena apa ya, gue punya tanggung jawab sebetulnya, karena gue udah komit sama bokap gue yang menghandle, gue yang membackup. Akhirnya ya apapun resikonya gue jalanin. Dan itu jadi bagian cerita yang sampai sekarang mungkin nggak bisa gue lupain gitu, bahwa gue pernah ngalamin fase-fase sulit saat itu gitu. Mungkin tetap kayak ini tetap menjalani itu karena dari hati juga enjoy juga. Iya betul. Karena tanggung jawab sih, lebih ke tanggung jawab sih. Dari cerita tadi udah kakak ceritain nih, ada gak sih kak amalan-amalan yang kakak amalin dari hidup kakak biar bisa sampai sukses kayak sekarang tuh, ada gak sih apa gitu? Udah kalau amalan gue tuh sebut jujur aja nggak ada ya. Walaupun misalnya gue lulusan pesantren, tapi emang di pesantren tuh gue nggak dikasih amalan apapun gitu. Cuman emang selama ini yang selalu gue jaga adalah gue selalu ngedawamin surat waqiah itu setiap pada subuh dan pada asar. Itu nggak pernah lewat sampai alhamdulillah sekarang maksudnya sudah hafal. Jadi kemanapun gue pergi ya gue nggak perlu bawa mushaf. Jadi gue udah ngeluangin waktu, bisa ngeluangin waktu untuk membaca. Itu sih sebenarnya sama yang gue lagi dawamin sekarang adalah zikir pagi dan petang. Itu doang sih. Maksudnya zikir pagi dan petang gue sih sebenarnya nggak tahu masing-masing amalan gue itu manfaatnya apa, gue nggak tahu. Tapi gue emang nating tulus aja. Jadi gue ngamalin aja nanti gue percaya bahwa setiap amalan yang kita kerjakan secara istiqomah tuh pasti ada berkahnya. Iya, gitu. Jadi itu aja, kalau amalan itu sih nggak ada. Dan sebenarnya poin pentingnya adalah gue bisa sampai di fase ini karena mungkin niat gue konsisten kali ya dari awal gitu. Jadi meskipun gue nggak punya ekspektasi jadi dosen tapi gue konsisten dari awal tuh gue pengen sekolah tinggi, gue pengen sekolah sampai jenjang yang paling tinggi gitu. Nah itu mungkin yang prinsip itu yang gue pegang sampai dengan sekarang. Walaupun perjalanannya lika-liku ya, gue kan nggak langsung kuliah karena gue sempat istirahat dulu setahun pada saat gue lulus SMA.
tapi di situ tuh kayaknya niat gue tuh nggak padam, nggak surut gitu. Gue tetap pengen, gue tetap pengen kuliah, gue tetap pengen sekolah dengan jenjang yang paling tinggi, sampai jenjang yang paling tinggi itu masih gue pegang tuh niat itu tuh sampai dengan sekarang. Jadi gue tuh bisa dikatakan bahwa fase hidup gue tuh gue cuma modal niat doang, gue nggak pernah modal apa-apa gitu. Adapun amalan lain yang gue lakukan itu menurut gue bagian dari bagian dari ngisi waktu aja sih. Gue nggak berharap apa-apa dari semua amalan yang gue kerjain. Misalnya kayak baca waqiah, kayak mikir pagi dan petang, itu emang kayak gue sempet ya gue kerjain gitu. Oh ya, buat teman-teman juga jangan berpikiran kalau misalnya disebutin amalan tadi itu buat kayak kok ibadah kok dia ngomongin ke orang sih, enggak gitu ya. Maksudnya ini buat motivasi kita, buat jadi ternyata bisa nih, mau coba deh gitu. Jadi jadi buat kita tuh buat contoh juga, buat motivasi hidup kita juga, buat menginspirasi kita juga. Oh ya Kak, sampai saat ini tuh pencapaian apa sih yang udah Kakak dapet? Jujur kalau pencapaian materi itu relatif banget ya. Maksudnya kalau dari segi materi memang ya mungkin gue tuh nggak sukses banget seperti yang orang-orang bayangkan. Gue punya inilah, gue punya itu, gue punya ini gitu, enggak. Tapi menurut gue pencapaian terbesar yang gue bisa rasain sampai dengan sekarang ya alhamdulillah di usia gue yang sekarang yang sebenarnya relatif dari usia masih muda ya, di usia 22 tahun ya gue udah punya pekerjaan yang tetap ya, dengan ya alhamdulillah gaji yang luar biasa cukup gitu ya untuk untuk kebutuhan generasi muda lah kayak kita maksudnya gitu. Itu udah relatif cukup dan menurut gue ya mungkin bisa dibilang settle gitu ya. Maksudnya settle tuh artinya ya memang sudah tetap, tinggal jalan aja gitu. Jadi pencapaian paling besar sih itu menurut gue, karena di usia muda kan kita kadang-kadang masih sangat labil ya untuk menentukan pekerjaan apa yang mau kita tekuni. Tapi gue udah punya jalan ya, artinya gue tinggal memantapkan saja gitu. Tapi kalau pencapaian lainnya sih ya relatif, cuman ya alhamdulillahnya ya gue pengen apa gue bisa beli gitu. Memang sendiri ya, betul. Ya. Kak, mau nanya lagi nih, pencapaian apa sih yang belum Kakak dapet dan pengen banget Kakak dapet dalam waktu dekat atau masa yang akan datang lah, pokoknya yang panjang? Sebenarnya kalau target pencapaian dalam waktu dekat sih sebenarnya yang paling gue harapkan ya gue pengen nikah ya. Pengen nikah dalam waktu dekat ya doain aja ya guys ya. Semoga ya goals kedepan ini bisa tercapai. Tapi ya satu lagi sih yang gue planning juga, sebenarnya gue pengen ada niatan pengen lanjut studi gitu ya. Cuman mungkin untuk sekarang mungkin belum, karena memang prioritasnya harus ke orang tua dulu gitu. Jadi mungkin ditunda, dan doain juga guys, gue pengen buat umroh gitu. Jadi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ada rezekinya untuk bisa berangkat. Usaha apa sih Kak nih untuk Kakak tadi udah nyebutin ya apa aja goals Kakak nih? Usaha apa sih yang Kakak sekarang lagi kayak tekunin gitu biar dapet goals itu? Kalau nikah sih dibilang usahanya apa, gue agak bingung ya sih. Bener sih. Karena gue termasuk orang yang punya prinsip banget soal relationship ya. Maksudnya ya gue termasuk orang yang komit banget sama prinsip gue gitu, bahwa emang gue nggak mau pacaran. Ya sekarang mungkin ikhtiar yang bisa gue lakukan ya munajat sih sebenarnya. Yang paling penting menurut gue adalah munajat. Ya ada pun usaha-usaha lainnya kan, karena kita setiap hari juga kan ya bersosialisasi ya kan, maksudnya berkumpul juga sama orang yang mungkin itu adalah bagian dari ikhtiar yang bisa gue lakukan. Misalnya tanpa harus menjalin relationship dengan lawan jenis misalnya gitu. Berarti masih megang teguh banget nih, nggak mau pacaran lah pokoknya. Ya kalau bisa sih kayak gitu. Maksud kalau bisa sih taruh berapa bulan ya, terus kemudian serius ya langsung nikah aja. Bagus banget guys. Karena kayak ini tuh megangnya agak susah ya. Iya betul. Komitmen itu. Jadi ternyata komitmen gue ini udah gua branding sejak awal ya. Jadi pada saat gue masuk masa pubertas itu gue udah punya komitmen, karena sebetulnya itu komitmen itu gue bangun atas kesadaran diri gue sendiri sih, yang gue merasa bahwa iman gue tuh cetek gitu, iman gue tuh tipis banget gitu, sehingga gue tuh khawatir gue nggak kuat godaan-godaan yang datang ketika misalnya gue menjalin hubungan relationship dengan orang gitu. Daripada nanti mudorotnya lebih banyak, lebih baik gue yang menahan. Iya benar. Karena kalau bukan diri kita sendiri kayak nggak ada lagi nih yang bisa nih gitu. Jadi makanya gue jadi ngalihin
ngalihin ngalihin keinginan itu dengan hal-hal yang positif lain. Ya misalnya ya tadi salah satunya mungkin ya gue lebih banyak aktif di kegiatan-kegiatan sosial supaya memang tidak apa ya, maksudnya tidak terlalu fokus juga pada goals yang itu mah benar-benar. ya ini saja lah, let it flow saja sambil jalan gitu. Kak, apa ada ini nggak sih Kak pesan gitu loh buat generasi milenial nih di zaman sekarang nih Kak? Coba Aduh. dong, mau dapat nih, kebetulan kan aku juga butuh motivasi lah, coba gimana Kak? Sebenarnya kalau motivasi gue bukan motivator ya, Iya. tapi ini berdasarkan pengalaman dalam hidup saja gitu. Jadi gue cuma mau pesan ke teman-teman semuanya ya, satu sebetulnya menurut gue yang nggak boleh hilang itu adalah niat. Niat. Ya. Jadi mau punya mimpi setinggi apapun, kalau lu nggak punya basic niat yang kuat, menurut gue lu nggak akan sampai pada mimpi lu itu gitu. Iya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah niat. Itu yang selalu gue pesenin ke siapapun orang yang tanya kok bisa di usia muda sudah jadi dosen misalnya. Nah itu sebenarnya yang gue pegang tuh gue cuma punya niat. Gue sempet down banget ketika pada saat itu gue nggak langsung kuliah. Iya. Karena gue udah niat banget tuh kuliah, tapi kemudian kondisinya mengharuskan gue untuk tidak kuliah dulu setahun, itu gue udah sempet drop banget secara mental ya. Tapi kemudian akhirnya gue coba ngebangun lagi niat itu, gue coba ngupuk lagi niatnya, dan sampai sekarang ya bisa dibilang bahwa semua jalan hidup yang gue udah lalui ya itu awalnya dari niat itu tadi gitu. Jadi karena gue konsisten di niat gue, ya Allah akhirnya masih jalan ya, terlepas dari semua usaha yang juga gue udah lakukan. Jadi yang paling penting niat guys ya. Jadi setinggi apapun impian lu, cita-cita lu, kalau lu nggak komitmen dengan niat lu, nah menurut gua itu akan nonsens sih menurut gua. Akan sulit banget buat mencapainya. Jadi yang paling penting niatin aja. Kondisi sekarang lu belum bisa kuliah dan lu pengen buat kuliah, lu niatin aja tuh. Karena suatu saat kita nggak menutup kemungkinan Allah akan kasih jalan dari pintu yang lain supaya kita bisa kuliah. Gitu ya. Jadi satu niat ya, dua tetap dibarengi dengan ikhtiar gitu. Jadi harus ikhtiarnya juga harus ada gitu. Kalau lu pengen kuliah, lu cuma modal niat doang, tapi kemudian lu hanya rebahan ya, itu sih omong kosong. Iya. Tapi ya lu harus kerja, ya mungkin dari situ nanti dari kerjaan lu nanti mungkin bisa ada kesempatan buat kuliah. Dan gue juga ngalamin kok kayak gitu. Oke Kak, sekarang kita main games ya. Oke. Jadi Game apa nih? gamesnya itu kita jawab cepat. Oh wah. Ya. Nanti aku kasih dua pilihan, kakak jawab cepat ya. Mulai sekarang ya. Oke. Ibu rumah tangga wanita karir. Ibu rumah tangga, Pengusaha atau dosen? pengusaha, Lanjut S3 atau nikah? nikah, Punya uang banyak atau punya anak banyak? punya anak banyak. Dijodohin atau nyari sendiri? Ya dari sendiri sih. Oke guys, itu dia jawabannya udah. Kak, kok malah lebih milih jadi ibu rumah tangga sih daripada jadi wanita karir? Karena menurut gue pencapaian tertinggi seorang perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Jadi ya kalau misalnya nanti setelah berumah tangga ya emang mengharuskan gue untuk concern menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak, ya gue siap melepaskan karir gue selama ini. Oke. Kenapa lebih milih jadi pengusaha daripada? Bukan sebenarnya yang tadi. Oh iya benar. Itu bukan pilihan Iya sebenarnya. betul. Kenapa lebih milih jadi pengusaha daripada dosen? Sebenarnya gini ya, kalau gue selalu mengilustrasikan dosen itu kayak investasi akhirat aja. Gue nggak pernah mau nyari duit dari dari profesi gue sebagai dosen. Meskipun ya nggak munafik ada income yang gue dapat, tapi gue nggak mau menjadikan profesi dosen itu sebagai ladang nyari nafkahnya gue gitu. Jadi makanya gue sambil usaha kecilan, karena gue nggak mau bergantung pada profesi itu gitu. Lanjut S3 atau nikah? Tadi jawabannya nikah. Ya. Tapi kan kakak pengen tuh lanjut pendidikan. Terus Iya kok, betul. nikah juga pengen sih. Tapi kenapa lebih milih nikah? Ya mungkin ini sebenarnya skala prioritas aja ya, bukan Iya. berarti nggak pengen sekolah lagi mah. Iya. Karena kalau kita udah terjun di ranah akademis itu ya kayak S3 itu udah jadi satu keharusan. Iya. Cuma mungkin skala prioritasnya aja gue sekarang mungkin ya gue lebih menginginkan kalau bisa ya nikah dulu, nanti baru selesai. Lanjut, ya. Nanti baru selesai itu baru lanjut studi.
punya uang banyak atau punya anak banyak, tadi kakak lebih milih punya anak banyak. Iya. Kenapa tuh? Apakah dengar ada kata-kata banyak anak banyak rezeki gitu? Nah itu sebenarnya kuatnya orang zaman dulu Iya, banget ya. benar. Tapi emang ada benarnya juga sih ya. Tapi mungkin alasan gua nggak spesifik di situ ya. Tapi yang membuat gua milih punya banyak anak itu karena ya gua pernah dengar keluhan nyokap sih. Maksudnya nyokap tuh pernah ngeluh. Jadi gua tuh 5 bersaudara ya. Jadi kata nyokap begini, punya anak 5 aja pas di usia tua, masa tuanya itu beliau selalu merasa kesepian gitu. Oh, iya. Karena kan masing-masing anak punya kesibukan masing-masing ya. Jadi kadang emang kita nggak punya quality time yang cukup banyak untuk bareng sama orang tua gitu. Makanya jadi kayak nyokap pengen punya anak tuh banyak gitu. Jadi nanti di usia tua tuh nggak kesepian gitu. Jadi karena kan gini ya, kalau udah usia tua tuh kayaknya harta tuh udah nomor sekian gitu lah. Yang penting maksudnya kebahagiaan, bisa kumpul bareng sama anak-anak gitu. Nah itu mungkin yang jadi bayangan gue sih nanti gitu. Gue nggak mau aja gue bikin harta, tapi kan misalnya gue punya anak sedikit misalnya, atau gue punya anak 1 atau 2, tapi nanti di usia tua gue jadi kesepian gitu misalnya, karena anak gue sibuk dengan profesinya masing-masing. Dijodohin atau nyari sendiri? Tadi kakak jawabnya nyari sendiri. Kenapa tuh kak? Kalau nyari kayak gitu kira-kira nyari di mana sih kak? Nah itu bisa dicari di Allshop. Di Allshop, oke. Iya, bisa di Allshop, kalau kan boleh cari di platform media sosial lain. Oh, Atau oke. di Aplikasi date gitu. Ya, aplikasi Jadi, dating kayak Tinder, Tantan, lalu mungkin boleh nyoba ke situ deh. Oh. Tapi kalau gua enggak ya, tapi Iya. kalau gua nggak pernah nyoba ke situ untuk nyari. Kenapa gue lebih milih nyari sendiri dibandingkan jodohin? Gue lebih milih resiko ke depannya aja sih saya gitu. Jadi lebih mempertimbangkan resiko ke depannya. Makanya gue lebih milih buat lebih baik gue nunggu lama tapi gue nyari sendiri. Karena tadi kalau kita nyari sendiri kan proses pengenalannya kan sudah cukup matang ya, beda dengan kalau misalnya kita dijodohin. Kalau dijodohin kan mungkin ya instan gitu ya. Jadi mungkin kalau nyari sendiri lebih klop ya, lebih Nah. pas gitu. mungkin bisa jadi sesuatu sama kriteria kita. Itu di situ alasan. Oke, Wafila, kita udah selesai sharing success story bersama KN. Gua Tasya Puspadewi, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa juga turn on notification buat tahu nih konten-konten selanjutnya yang bakal kita upload apa aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.